Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat-sahabat semua, pelanggan-pelanggan, calon pelanggan Corbo Project. Ya, alhamdulillah, Corbo Project barusan dapat kiriman lagi ya, nih lampu eh, lampu Godox SK 400 ya. Ya, ini ownernya udah kontak kita sebelumnya, udah komunikasi kita ya. Jadi ini akhirnya lampu dikirim untuk servis di Corbo Project. Ceritanya lampu ini ya mati, tapi ownernya kirim ke temennya, cuman nggak selesai gitu. Katanya sih mati gitu, sempat dicek katanya memang ada bagian yang rusak gitu ya, cuman kok nggak selesai gitu. Tahu kerusakannya apa tapi nggak bisa benerin, kurang lebih seperti itu ya. Ya, ini alhamdulillah dipercayain ke kita nih, ke Corpo Project itu ya. Langsung aja nih kita bongkar ya teman-teman, kita lihat biar ownernya bisa segera pakai nih, karena nanti mau ada proyekan katanya gitu ya. Kasihan juga ya punya lampu tapi kalau nggak bisa dipakai, beli mahal-mahal gitu ya. Ya, ini kita cari dulu nih celah-celahnya nih untuk dibongkar supaya lampunya, maksudnya bungkusnya pun kembali lagi ke ownernya, keadaan seperti saat kirim ya gitu ya. Ya teman-teman, banyak nih memang dari lampu ini ya yang dikirim servis di sini gitu, Godox SK400 ya. Terus terang lampu ini memang murah gitu ya, dengan power 400, dengan fiturnya yang bagus gitu ya. Ya, kalau teman-teman punya lampu yang sama masih awet ya alhamdulillah gitu ya. Tapi buat yang mengalami kerusakan gitu ya, bisa sih servis ke kita. Ini ngomong-ngomong nih, kirimannya sampai bolong nih tuh, belum kita bongkar nih, ini udah bolong nih. Kena apa nggak tahu ya. Iya, jadi gitu teman-teman. Rasanya kita kalau beli lampu kan pasti ada tujuannya ya, buat dipakai buat kerja gitu ya, dipakai buat moto yang pasti gitu ya. Cuman kalau lampunya bermasalah ya pusing juga pasti gitu ya. Ini teman-teman, ngocehnya saya kelamaan juga ya, tapi ya memang kita kayak begini ya, kita Corpo Project apa adanya lah gitu. Kita suka ngobrol, suka tukar pikiran gitu ya. Ya coba ini kita bongkar aja ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba nih, moga-moga bungkusnya nggak rusak. Jadi bungkusnya seperti saat kirim ya, karena terus terang kita hanya jasa servis ya, bukan ngehandle packingan kayak gitu teman-teman. Jadi kita berharap teman-teman sebelum kirim ke sini tuh packingnya yang bagus ya, packingnya jangan asal-asalan kayak gitu. Kalau perlu yang bagus lah ya gitu, karena lampu ini kan diservis untuk supaya benar gitu. Jadi jangan sampai lampunya udah benar hancur lagi di kurir pengiriman saat kirim gitu ya. Terus terang jujur aja kita pernah ngalamin kayak begitu. Rata-rata yang rusak ininya ya, bolamnya pada pecah gitu, pada pecah gitu ya. Wajar lah ya, karena kayak gini setahu saya itu kurir itu saat pengiriman ya, mungkin biar kerjanya cepet, itu barang itu dilempar gitu, jadinya ya wajar kalau
bolamnya pecah gitu ya. Makanya teman-teman beli baru pun lampu ya, nggak ada yang garansi ininya, bolamnya ya. Rata-rata bolam tuh nggak bergaransi. Di kita juga kalau servis penggantian bolam, kita tes dulu, kita videoin dulu gitu ya. Jadi bolam itu nggak garansi gitu, karena bolam itu sebenarnya umurnya lama sih ya. Jarang yang bolam beli langsung putus, itu jarang banget. Bukan nggak ada, mungkin ada ya, tapi saya belum pernah ngalamin sih kayak gitu. Kita stok bolam baru terus langsung rusak gitu, kita jarang ngalamin kayak begitu gitu ya. Ya, buat teman-teman ya, kita sih pernah handle apa aja ya, bukan hanya Godox doang. Banyak, justru malah sebelum Godox banyak banget kita handle macam-macam merek gitu ya. Bahkan seperti Profoto, Elinchrom gitu-gitu ya. Elinchrom, terus Bowens ya. Banyak merek-merek. Terus Visico kita pernah handle juga ya. Itu ini dia, coba kita tidurin deh. Kita tarik nih lampunya nih. Itu ya. Packingnya bagus. Waduh, ini pecah nih teman-teman. Saya yakin pecah ini. Suaranya kayak begini ya. Saat kirim nih teman-teman nih. Ini nggak tahu nih pakai lampu tutup aslinya apa enggak. Tapi ini jelas pecah ini teman-teman. Itu aduh, kasihan juga nih ya pemiliknya ya, karena ganti bola mahal gitu. Oke, langsung aja deh kita bongkarin nih biar cepet, biar videonya nggak lama-lama ya. Untuk ini kita videoin ya, jadi untuk menghindari salah paham juga gitu. Karena rata-rata nggak mungkin juga lampu pecah dikirim ke kita, kecuali memang servis pecah. Cuman pecahnya pecah nggak seperti ini ya. Ini kasihan juga nih pemiliknya nih, udah lampunya rusak tambah pecah pula gitu ya. Aduh, moga-moga teman-teman yang lain nggak ngalamin ya gitu. Terus terang ganti bolam lumayan ya, lumayan mahal. Aduh, ini bongkarnya lumayan susah. Nggak apa-apa deh, bagus deh ini. Aduh, suaranya kayak begitu teman-teman tuh. Ini kebanting ini pasti ini. Gitu ya. Kita coba bongkar lagi nih, kita cari celahnya nih. Kita cari celahnya nih di sini nih. Ya, kalau urusan bongkar-membongkar packing kita jago lah ya. Ya, moga-moga urusan servisnya juga insya Allah kita juga bisa. Alhamdulillah sejauh ini yang pernah servis di kita belum ada yang kembali. Itu baik merek Godox sama merek yang lainnya ya. Aduh, kasihan nih, terus terang pemiliknya kasihan nih, udah lampunya rusak tambah pecah lagi ya, jadi double nanti ini biayanya pasti ya, terus terang ini. Aduh, ini kacanya keluar nih kayaknya nih.
bahaya juga nih ya teman-teman, bahaya juga nih kalau kena tangan nih ya, pecahan kacanya nih. Oke, saya balik begini dulu aja biar nggak kemana-mana. Waduh, tuh dia ya pecahannya ya. Coba saya pasin dulu nih kameranya. Tuh ya pecah teman-teman ya. Tuh bisa dilihat dalamnya pecah ya. Iya, ini teman-teman lampunya udah dibongkar. Duh, pecahan kacanya kemana-mana nih teman-teman nih, masuk sampai dalam-dalam nih. Tuh ya. Ya gitu aja teman-teman, nanti dilanjut lampu ini proses servis dan selesai servisnya, gitu aja. Ya teman-teman, bisa dilihat nih lampu Godox SK400 ya yang tadi kita unboxing pecah. Untungnya pecahnya hanya modelingnya ya, untuk bolam flashnya untungnya nggak pecah. Ini karena ownernya tadi sempat servis dia ke tempat lain, ke temennya katanya gitu ya. Karena temennya itu bukan tukang servis lampu ya, jadi nggak kita saranin lampu, nggak seperti itu gitu. Jadi ini bongkarnya udah salah. Akhirnya tuh bisa dilihat baut ini baut PC teman-teman. Ini baut PC sampai dipasang di sini, padahal kalau berbicara teknik ya, dia ada drat ulirnya itu ulir halus. Lampu ini tuh bagian depannya sini tuh ulirnya ulir halus, tapi dia kasih bautnya baut PC ini yang tebel nongol ini ya, yang ininya kok agak siku ini. Nah itu ulirnya aja udah beda, dia ulir kasar, ini ulir harus dipastikan ini dratnya pasti rusak gitu ya. Jadi yang nyervis ini kira-kira nggak bisa, ini main bongkar, jadi dia nggak bisa nyopot lampu, akhirnya kemana-mana ya gitu. Nih saat kirim juga ini juga pecah nih. Lampu modeling ya, untungnya cuma lampu modeling ya, untungnya lampu flashnya ini nggak pecah. Cuman kita nggak tahu efeknya ini kena juga apa enggak, karena memang dia nggak harus pecah. Jadi lampu ini bocor sedikit aja dia udah nggak mau nge-flash kayak gitu ya. Ya itu teman-teman, kita mau kasih lihat, bukan kita mau nakut-nakutin ya. Terus terang ada pernah calon klien Corbo Project ngomong, oh kita nakut-nakutin. Ya akhirnya begini, kalau di servis mungkin karena mungkin mau cari yang murah begitu ya, atau mungkin karena temen, atau mungkin karena ada yang bilang oh saya bisa gitu, akhirnya seperti ini ya, berantakan nih udah depannya nih. Padahal kalau kerusakan itu dia nggak perlu dibongkar depan ya, tergantung sih kerusakannya ya. Cuman kalau kasus lampu ini kerusakannya ya menurut kita nggak perlu dibongkar dari depan sini, apalagi sampai berantakan kayak begini ya. Tuh teman-teman bisa didengerin suaranya tuh ya. Jadi masuk sampai dalam-dalam nih pecahannya nih. Kita juga harus hati-hati juga nih, karena khawatir juga. Kita kalau kesetrum udah biasa ya, terus terang kita kalau kesetrum udah biasa, bukannya kita sombong, enggak ya. Alhamdulillah kita sering kesetrum, namanya benerin barang listrik, apalagi nih listrik tegangan tinggi. Tapi kita belum pernah tangan sampai kena kaca gini ya. Nanti moga-moga kita kerja jangan sampai ya kena pecahan beling di dalamnya karena pecah ini gitu ya. Gitu aja teman-teman, dilanjut lagi nanti ya next dari lampu ini ya teman-teman. Alhamdulillah nih Godox yang tadi mati total ya udah sembuh nih, udah beres lagi, udah siap tempur ya. Ini Godox ini waktu kirim itu bermasalah juga, boxnya aja ada sobek begitu ya. Ini saya nggak tahu, di sini ada lecet sedikit nih, lecet dari mana. Yang jelas kita terima keadaan seperti itu ya. Ini juga sampai bengkok nih. Ininya ya. Kebetulan pemiliknya ngirim ini posisinya lurus gitu ya, ngirim posisinya lurus. Mungkin ini kepentok waktu saat kirim gitu ya. Jadi ini diputar gini nih.
mengsol gitu ya, kalau bahasa orang sini disebutnya mengsol gitu ya. Ya ini juga waktu kita terima lampu modelingnya tuh pecah gitu ya, mana tuh ya. Nah ini dia nih, dia pecah berantakan ya, jadi sampai kita bersihin dulu nih dalemannya ya. Kita juga hati-hati takut kena tangan kita saat servis ya, kayak gitu, karena kita nggak biasa nyervis pakai sarung tangan sih gitu ya, karena megang solder, megang timah kan kecil-kecil ya, partnya juga kecil-kecil. Ini juga waktu datang ke sini tuh ini pun dibaut pakai baut PC ya. Saya juga hampir mau ketawa ngeliatnya. Ini dipakein baut PC, ini nggak ada bautnya, ini nggak ada bautnya. Jadi ownernya tuh lampu ini sebelumnya dikirim ke temennya, katanya begitu ya. Jadi mungkin dibongkar, nggak dikembaliin, temennya mungkin nggak bisa benerin gitu ya, gitu. Jadi terus terang kita sih nggak sedia baut, cuman alhamdulillah kalau baut yang ukurannya sama, dratnya sama, ulirnya sama ya, alhamdulillah ini bisa. Karena sebenarnya bautnya ini juga profilnya segitiga dia itu, jadi dia masuk di sini, jadi dia kalau diraba itu rata kayak gitu ya. Tapi ini udah alhamdulillah sih udah balik lagi. Dratnya ini udah kita benerin lagi. Tadinya kan dipaksa pakai drat ulir kasar ya, aslinya ini kan ulirnya ulir halus kayak begitu. Nah ini sebenarnya sih lampu untuk ngetes aja, ini lampu bawaannya Elin Chrome ini nih. Tuh ya, bisa dilihat tulisannya udah agak hilang dikit. Lampu bawaannya Elin Chrome ini nih. Gitu. Kita pakai cuman buat ngetes ini aja ya. Untuk normal lampu ini. Sebenarnya lampu ini servisnya hanya untuk nyala aja gitu ya. Jadi yang penting nyala gitu ya, intinya sih kayak gitu perjanjian kita dengan ownernya. Jadi kalau kerusakan lain ya nggak kita benerin, karena ownernya bilang ini barang baru, dia beli baru seminggu terus mati gitu ya. Gitu ya, namanya elektronik ya teman-teman ya. Jadi bingung kalau dibilang kita sendiri juga jasa servis, bingung kalau misalkan loh kan lampu saya baru sebulan gitu ngomongnya ya. Memang saya lihat ini masih mulus, dalam-dalamnya juga masih bersih gitu ya. Ya mungkin benar ini baru sebulan, pakai foto juga baru berapa kali terus putus begitu ya. Ya namanya barang elektronik ya teman-teman ya. Jadi nggak cuma lampu studio aja. Kawan saya juga pernah beli beli kulkas ya, dites oke gitu di toko, begitu sampai rumah ngaco begitu ya. Ada yang mesin cuci begitu ya, TV juga ada kayak begitu. Jadi kalau berbicara elektronik itu susah ya. Kenapa susah? Karena namanya kelistrikan ya. Listrik itu kan sesuatu yang nggak bisa terlihat gitu ya. Jadi arahnya bagaimana, datangnya bagaimana, besarnya seberapa itu juga nggak bisa dilihat langsung kecuali kita ukur pakai alat. Jadi bisa jadi juga lampu ini kemasukan tegangan tinggi gitu ya. Jadi dia tembus sampai ke dalam. Jadi bikin part yang di dalamnya juga ngaco begitu ya. Ya jadi akhirnya ya matot itulah gitu ya teman-teman. Gitu. Ya ini udah berhasil kita beres ini. Tadi kan video yang sebelumnya juga udah kita tunjukin waktu posisi bongkaran ya, masih dibongkar, belum kita rapiin seperti ini. Sekarang kita rapiin, sebelum kirim kita tes dulu ya. Kita tes lagi nih gitu. Nanti tinggal nih kita segelin, kita pasang segel. Karena servis dari kita garansi ya. Kayak gitu. Oke, langsung aja nih teman-teman. Kita tes, kita colokin listrik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia ya, nyala gitu. Oke, bagus ya. Kita coba full ini, kita dengar suaranya. Oh mantap ya teman-teman ya, jos ini pokoknya nih ya gitu.
flashnya udah oke. Kita tes lampunya ya, tuh ya. Nah, ini kita coba, kita putar-putar ya, coba ya. Nah ini kok terang segini kan, jari saya masih kelihatan nih ya, jari saya masih kelihatan. Nanti kok diterangin, ini saking terangnya ini sampai nggak kelihatan ya, karena ini kameranya sih exposure otomatis ya, itu ya. Bagus, normal, alhamdulillah, kerusakannya nggak sampai parah ya, gitu. Modenya coba kita rubah ya, oke. Iya, mantap teman-teman, alhamdulillah ini udah normal ya. Ini bukannya ini ya teman-teman ya, kita hanya info aja ya, namanya juga kita juga ngiklan juga gitu. Ini Godox udah yang ke berapa ya, udah yang ke 10, udah belasan lah kita terima itu, kita juga sampai lupa ya. Alhamdulillah kita udah servisin beberapa Godox SK400 ini. Godox yang jenis lain kita juga udah servis, cuman memang videonya belum kita upload ya, karena kita handling ini dulu nih, apa, servisan lampu ya, karena rata-rata orang yang ini yang servis sampai ngantri, yang punya juga rata-rata pengen segera lampunya beres kayak gitu, pengen segera dipakai kayak gitu ya teman-teman. Ya itu teman-teman, insya Allah kita beresin permasalahan lampu teman-teman ya, mau merek apa-apa macam-macam, nggak hanya Godox doang. Kita pernah Profoto yang paling, lampu yang paling mahal pernah kita handle Profoto ya, 300 600 yang compact gitu. Kalau yang 600 yang compact plus itu gitu, dia ada macam-macam sensor di dalamnya gitu. Bowens kita juga udah pernah servis, alhamdulillah beres. Sampai yang terberatnya karena pemiliknya make lampu itu dengan ini ya, dengan genset gitu ya, jadi hampir total itu lampu rusak, alhamdulillah kita bisa beresin. Untuk merek-merek lain like Chrome gitu-gitu ya, Pro One kita udah pernah, Jinbei gitu ya teman-teman. Cuman memang karena belum sempat kita uploadnya, mungkin teman-teman berpikir bener nggak nih bisa nyervis kayak gitu ya. Ya sejauh ini alhamdulillah gitu, alhamdulillah. Yang udah jelas sih teman-teman mungkin bisa lihat testimoninya di Tokopedia di Banten Mart. Kita buka lapaknya di situ ya gitu, biar transaksinya enak. Karena kalau transaksi langsung mungkin orang khawatir ya, udah lampu dikirim bayar, bener nggak nih nanti lampunya nyampe dan bener gitu ya. Ya jadi sebelum kirim kita udah bikin video seperti ini, tunjukin kalau lampunya udah oke ya, udah beres kayak gitu. Kita juga pernah servisin lampu LED ya, lampu LED ring begitu, lampu LED yang bisa pakai softbox, yang pakai remote kayak begitu, alhamdulillah kita bisa beresin gitu. Jadi teman-teman untuk masalah alat kelistrikan lampu ya, terutama foto video yang berhubungan sama itulah kayak begitu ya, kelistrikan, alhamdulillah kita pernah handle gitu, bisa gitu. Sebenarnya kita juga bisa sih bikin, kita tadinya rencana mau bikin ini ya, recorder gitu, cuman kita pikir-pikir lagi modalnya agak gede, penjualannya kayaknya agak susah kayak begitu ya, karena teman-teman pemain video sinematik biasanya butuh tuh recorder tuh gitu. Tadinya kita recorder mau bikin yang simple begitu ya, maksudnya simple, tinggal colok tinggal pergi udah oke kayak gitu ya. Cuman ya begitulah teman-teman,
kita kan punya kalian, kita juga berpikir mana yang lebih banyak dibutuhin teman-teman gitu ya. Kebetulan banyak teman-teman yang merekomendasikan untuk fokus di lampu gitu. Kita juga bikin lampu juga sebenarnya, walaupun belum kita jual kayak begitu ya. Kita udah bikin lampu mobile, mobile light ya, lampu mobile yang pakai baterai gitu ya. Jadi sekarang kan lagi tenar tuh lampu mobile ya yang pakai baterai begitu. Jadi moto teman-teman nggak pusing untuk ngadepin terik matahari gitu ya. Doain aja nih teman-teman biar kita bisa lebih cepat nanti pembuatan untuk yang kita jual bebasnya lampu mobile light ya gitu. Untuk teman-teman yang lain yang punya lampu-lampu merek apa, dicoba aja, nanti kita bisa konsultasi dulu, WA ke kita ya gitu, konsultasi dulu gitu. Terus nanti ya kita coba cek gitu ya prosedurnya gitu. Prosedurnya kita komunikasi dulu pasti itu ya, nggak mungkin teman-teman langsung kirim. Belum ada sih langsung kirim aja gitu ke sini, tapi yang udah sih komunikasi dulu, entah lewat Facebook, entah lewat Tokopedia, lewat WA begitu. Nanti baru dikirim ke kita. Setelah dikirim, prosedurnya kita cek. Oh iya, untuk teman-teman kalau yang mau kirim lampu, selama colokannya masih begini ya, masih angka 8 yang atau yang bentuknya segitiga begitu, nggak perlu kirim kabel ke kita gitu, karena kita udah ada sih kabel-kabelnya ya. Takutnya malah keselip nggak jadi kekirim gitu, maksudnya kabelnya ketinggalan kayak gitu. Karena udah pernah kayak begitu ya teman-teman, karena saking banyaknya servisan ada kabel yang ketinggalan gitu ngegabung sama kabel kita. Pas saya lihat kabel kita kan begini nih untuk ngetesnya, bentuknya siku. Jarang-jarang lampu studio bentuknya siku begini, rata-rata lurus gitu. Kita lihat, loh kok ini bukan kabel kita nih, kabel siapa? Kita coba telusurin, ternyata kita untungnya saat unboxing tuh kita videoin ya, jadi kita lihat, oh lampunya mas ini gitu yang ketinggalan kayak gitu ya. Iya, jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Prosedurnya nanti kita cek dulu lampunya, itu baru ketahuan ongkos servisnya. Ongkos servis kan mungkin udah pada tahu ya, 50.000 per 50 watt. Jadi kalau lampunya 400 watt ya, jasa servisnya aja ya segitulah ya, teman-teman udah tahu kayak gitu. Bisa dilihat penjelasannya juga di mana, di Tokopedia. Nanti juga bisa lihat WA, kita jelasin lagi gitu ya. Untuk garansi, dari kita bergaransi ya gitu. Garansi nanti tergantung dari teman-teman sendiri juga yang nentuin, karena lewat Tokopedia nanti teman-teman bisa kasih bintang gitu ya gitu. Di situ ada ketentuannya nanti berapa bintang itu, garansi berapa lama. Kalau pakai foto, pakai testimoni, pakai video itu lebih lama gitu ya, bisa sampai 3 bulan garansi gitu. Lumayan ya 3 bulan ya gitu ya. Kita infoin seperti itu biar teman-teman jelas yang mau servis lampu ya gitu. Nggak usah khawatir, kita usahakan yang terbaik. Kita usahakan lampu teman-teman sembuh, sehat lagi, bisa nemenin teman-teman moto cari uang lagi gitu ya. Ya lampu butuh nggak butuh lah ya gitu. Buat yang seleranya nggak pakai lampu ya monggo gitu. Buat yang seleranya pakai lampu ya monggo. Kalau saya lebih suka pakai lampu, karena lampu manfaatnya tuh paling gampangnya untuk nerangin objek gitu, paling gampangnya. Tapi kalau udah yang lebih paham, expert penggunaan lampu, nah lampu itu manfaatnya banyak sebenarnya ya, untuk mengontrol ya, mengendalikan pencahayaan kayak begitu ya, untuk ngimbangin pencahayaan bisa dibilang begitu juga ya. Banyak faktor ya macam-macam lah ya, untuk menciptakan dimensi, begitu juga bisa dengan teknik lighting. Itu ya teman-teman, kita jadi banyak ngomong nih, maklum lah, kita tuh begitu orangnya. Ya banyak ngomong biar lebih dekat lah ya, biar lebih kenal kayak begitu.
Ya, ini lampu tinggal kita segelin, tinggal kita packing lagi, tinggal kita kirim gitu. Oke teman-teman, sampai ketemu di servis video servis lampu selanjutnya. Mungkin nanti di tiap servis ada tips atau ya cuap-cuap kita yang mungkin ada manfaatnya buat teman-teman. Ya moga-moga ada manfaatnya ya. Kalau yang nggak ada manfaatnya ya ya maklumlah, namanya manusia ya. Ya kita juga manusia, banyak salahnya gitu. Mohon maaf teman-teman kalau mungkin ada yang pernah kecewa sama kita, tapi insya Allah kita usahakan yang terbaik gitu. Alhamdulillah sejauh ini belum ada keluhan gitu. Bisa dibicarain kalau misalkan teman-teman lampunya ngaco gitu ya, pusing masalah biaya, bisa dibicarain gitu. Toh namanya rezeki mah udah Allah yang atur ya. Ya gitu aja teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita nanti ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.